Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oh iya, sebelum memulai mata pelajaran, Ibu mau lihat dulu nih gimana. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, Ibu mau lihat dulu mejanya udah rapi atau belum? Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang ekspor dan impor. Oh iya, Ibu mau nanya, pernah nggak kalian mendengar apa itu ekspor dan impor? Dan apakah kalian pernah mendengar? Dan apakah kalian berpikir HP dan baju? Dan apakah kalian pernah berpikir HP yang kalian genggam dan baju kalian pakai itu berasal dari mana sih? Dan bagaimana sih cara mendapatkan barang-barang tersebut, atau bagaimana barang-barang tersebut masuk di Indonesia? Jadi, jawaban dari pertanyaan tadi ada di satu hal, yaitu dinamika perdagangan global. Biar kalian gampang ngertinya, kita harus tahu dulu nih dua konsep yang paling penting dari perdagangan tersebut, yaitu ekspor dan impor. Nah, yang pertama, setiap barang ini bukan cuma sekedar benda. Ini bukti nyata kalau kita semua terhubung dalam sebuah jaringan global yang super kompleks. Cerita tentang gimana negara-negara di seluruh dunia ini saling bantu dan ya supaya hidup kita jadi lebih gampang. Selanjutnya kita masuk di kunci utamanya, yaitu ekspor. Apa sih itu ekspor? Tidak tahu. Ekspor adalah barang atau jasa diproduksi dari satu negara ke negara yang lain. Contoh mudahnya seperti kalian bayangin aja bagaimana kopi Toraja bisa masuk ke kafe-kafe Australia, dan bagaimana mobil-mobil dari Jepang bisa menyebar luas ke seluruh negara. Nah, ini adalah perjalanan ekspor, di mana barang tersebut dibuat di Indonesia lalu dijual di luar negeri. Yang ketiga adalah apa itu impor. Nah, impor adalah barang dari luar negeri masuk ke negara kita. Nah, langkahnya seperti tadi, di mana barang yang diproduksi dari luar negeri lalu diimpor dari barang dari luar negeri lalu masuk ke negara kita. Apa sih tujuan dari ekspor dan impor? Tujuan ekspor adalah supaya negara kita dapat untung dan punya banyak uang dari menjual barang ke luar negeri. Selain itu, ekspor membantu produk buatan kita dikenal luas oleh orang di negara lain. Tujuan impor adalah supaya kita bisa mendapatkan barang yang tidak ada atau tidak bisa dibuat di negara sendiri. Impor juga membantu kita mendapatkan barang atau mesin canggih dari luar negeri untuk kebutuhan sehari-hari.
dari Cia sampai Intan. Nah, untuk mengerjakan LKPD-nya adalah kalian menulis barang apa saja yang dari Indonesia dan barang apa saja yang dari luar negeri. Oke, anak-anak, kalau ada kesulitan bisa tanya ya, anak-anak. Apakah ada yang sudah, anak-anak? Belum. Apakah sudah, anak-anak? Sudah, Ibu. Oh iya, boleh satu perwakilan presentasikan di depan. Aulia katanya. Ekspor adalah menjual barang dari Indonesia ke luar negeri. Kemudian yang kedua, impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Barang yang diekspor dari Indonesia ke luar negeri, yang pertama itu kopi, kedua batu bara, yang ketiga udang, yang keempat cengkeh, yang kelima kelapa sawit, dan yang keenam daging sapi. Kemudian barang yang diimpor dari Jerman, yang pertama motor, kedua mobil, yang ketiga kamera, yang keempat sepatu, dan yang kelima mesin cuci. Nah, apakah jawaban kalian sama seperti Aulia? Sama, Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu mau nanya, kenapa ada hubungan antara negara satu sama negara lain? Saling membantu. Kenapa, Petra? Saling membantu. Ya, betul. Apalagi anak-anak? Saling supaya bisa saling membantu.
impor adalah cara kita memenuhi kebutuhan dengan membeli barang dari luar negeri. Keduanya sangat penting agar sebuah negara bisa saling membantu mendapatkan barang yang tidak ada di dalam negeri dan membuat ekonomi tetap berjalan lancar. Mungkin itu saja materi hari ini. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Mungkin itu saja hari ini anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.